Hai Tribuners, senang sekali saya Injilita Karur dapat berjumpa dalam program Tribun Female. Nah, kali ini Tribuners, Tribun Female kedatangan bintang tamu yang akan membahas tema kita, yaitu adalah membangun jiwa entrepreneur sejak muda. Nah, langsung saja kita sapa narasumber kita, seorang perempuan wanita cantik nih, jauh-jauh dari Tomohon ke Kota Manado di podcast Tribun Manado. Langsung saja kita sapa Kak Mega. Halo Kak Mega. Halo semuanya, halo Tribuners. Apa kabar Kak? Puji Tuhan baik, sehat luar biasa. Oke, nah Kak, sebelum kita jauh-jauh ya Kak, Ya. untuk tanya-tanya juga mengenai perjalanan dari Kak Mega sendiri dan tentang tema kita pada hari ini, mungkin dari Kak Mega bisa memperkenalkan lebih dulu nih Kak kepada para Tribuners. Silakan Kak Mega. Ya, halo Tribuners semua, perkenalkan nama saya Mega Citra Apsari Pandey, biasa dipanggil Mega, berumur 28 tahun pada tanggal 13 April kemarin dan berdomisili di Tomohon. Untuk pekerjaan sehari-hari sebagai pelaku usaha, kebetulan sekarang lagi memegang bisnis di bidang kuliner Tomohon Grill. Oke, itu dia Tribuners. Jadi sedikit perkenalan dari Kak Mega nih Tribuners. Nah, tentunya nih Tribuners, jadi Kak Mega ini adalah seorang wanita yang masih muda tapi sudah memiliki usaha di bidang restoran ya Kak ya, makanan dan minuman nih Kak ya. Wah, menarik banget nih. Jadi Tribuners, mungkin kita akan tanya-tanya juga nih dari Kak Mega. Seperti apa sih pendapat atau cara Kak Mega ketahui tentang membangun jiwa entrepreneur sejak muda ini dari Kak Mega itu seperti apa? Oke, gini, kita sebagai anak muda kan sebenarnya punya satu aset penting di dalam masa muda kita, yaitu kesempatan kita lebih luas dibandingkan orang-orang yang memulai bisnis itu di usia mungkin yang lebih tua dari kita kan. Jadi maka dari itu nggak ada salahnya kalau kita pakai masa muda kita untuk terus berkembang, maju, coba apa yang boleh kita coba. Apalagi salah satu jalan di dunia bisnis ya, untuk mengembangkan kehidupan kita ke depan, kita bisa jadi orang ke depan, ya kan? Kita bangun dari masa muda kita, seperti itu. Nah, itu sih yang pertama, passion ya. Tentunya nggak semua juga orang keinginan untuk jadi pengusaha. Ada juga yang membangun karirnya sebagai karyawan dan dia mengukir prestasi di profesinya tersebut. Tapi kalau kali ini kita berbicara soal entrepreneur ya, bahkan ada di tahun 2021 itu sudah dilakukan survei, ada sekitar 72% anak muda berkeinginan jadi seorang pebisnis. Itu dilakukan oleh Asia Pacific Young Entrepreneur. Nah, surveinya 72% kan, menurut saya itu angka yang luar biasa ya, untuk membantu juga pemerintah, ya kan. Di zaman sekarang, di zaman Covid, anak-anak muda berbondong-bondong jadi pengusaha, membantu program pemerintah untuk membuka semakin banyak lagi lapangan pekerjaan di Indonesia, termasuk kita di Sulawesi Utara kan. Nah, seperti Dan itu. apalagi Kak, di sekarang ini teknologi ya, main sosial media itu sudah banyak dan bahkan peluang-peluang untuk berbisnis itu juga banyak. Bahkan anak-anak muda pun sendiri bisa terjun ya Kak ya. Iya, media sosial itu sangat membantu sekali sih untuk kita promosi, marketing. Tapi yang terpenting yang harus dibangun oleh anak muda itu pola pikir yang benar sih. Kita harus maju satu langkah lebih depan daripada orang lain, ya kan. Kalau mungkin pola pikir kita masih pola pikir yang masa mudanya masih mau senang-senang, menghambur-hamburkan uang di masa muda, mungkin kita harus segera hijrah ya dari situ untuk membangun masa depan kita. Kita pikirkan masa depan kita, sekarang mulai tabung, mulai bisnis kecil-kecilan, enggak apa-apa, modal kecil. Yang penting kita maju 1%. 1% tiap hari oke lah. Dan sudah mencoba juga ya Kak ya. Berani mencoba sih. Oke, menarik banget ya Tribuners. Jadi itulah, di usia muda kita jangan seperti Kak Mega bilang, jangan malah menghambur-hamburkan uang ya Kak ya. Kita juga harus belajar menabung. Nah, kalau dari Kak Mega sendiri sudah terjun ke dunia bisnis itu dari sejak kapan sih Kak?
Kalau di dunia bisnis itu sejak kapan ya? Sekitar tahun 2000, umur 23 tahun. 23 Iya, tahun. kayak Wow, Injil. di usia Injil sekarang nih, Kak. Di usia Injil mulai coba-coba bisnis kecil-kecilan. Waktu itu masih berprofesi juga jadi karyawan ya. Jadi karyawan di Manado atau di mana di itu? Jakarta. Oh, di Jakarta. Iya, jadi pekerjaan sampingan, coba-coba bisnis. Jadi karyawan juga waktu itu masih merasa belum passion jadi karyawan, suka berbisnis, suka mau mencoba hal-hal baru, makanya coba waktu itu sekitar tahun 2018 ya. 2018 sebelum Coba Covid bisnis itu, Kak. dekorasi. Dulu pernah ada bisnis dekorasi, bisnis rustic juga, flower gitu, bunga. Terus coba jualan baju juga karena melihat pasar Manado ini yang kalau untuk fashion lumayan ya untuk dibisniskan. Cuman memang bisnis itu nggak berjalan sesuai rencana juga, ada beberapa kendala. Tapi bisa jadi itu kalau seperti kita itu cuman rugi uang ya. Tapi ilmunya yang kita dapat dari situ itu luar biasa, bisa kita pakai untuk ke depan. Ya, itu ketika Kak terjun di bisnis itu masih di Jakarta atau Yang dekorasi yang dekorasi di Jakarta? Iya, Jadi masih suka bolak-balik. itu sementara kerja, kerja sampingan juga ada. Iya, yang bisnis itu jadi kerja sampingan. Nah, itu bagaimana itu, Kak? Dari mengatur dari Kak kerja di kantor, kemudian ada kerja sampingan juga. Tentunya kalau kerja di kantor itu masih jadi fokus pertama ya. Palingan cari orang untuk urus mengatur yang bisnis yang di sini. Nah, mungkin itu juga jadi pelajaran untuk kita kalau mau berbisnis, kita coba fokuskan diri kita. Untuk kalau bisnis ya sudah terjun langsung. Karena kebanyakan kalau orang-orang yang kerja di dunia pekerjaan ya, misalnya dia di satu perusahaan, kemudian dia juga memegang bisnis lain, itu malah kayaknya agak membingungkan juga, repot juga ya Kak ya, karena harus fokus salah satunya. Nah, dari Kak Mega sendiri ketika memikirkan untuk akhirnya berhenti kerja, itu sudah mulai sejak kapan dan dipikirkan itu sudah matang-matang atau bagaimana itu, Kak? Iya, pasti itu beban berat juga sih, keluar dari zona nyaman. Makanya kan di berita kemarin keluar dari zona nyaman. Menurut aku itu emang zona nyaman karena bagaimana kita waktu itu digaji ya, udah pasti pendapatan kita, udah tahu fixed cost dan kita sudah mendapatkan uang dari situ. Tiba-tiba kita udah nggak digaji, ya kan, memulai bisnis dari awal, pakai modal kita, pakai tabungan kita sebagai modal. Terus modal itu juga kan nggak cuman waktu kita membangun usaha itu kan, tapi kita harus punya spare uang juga untuk ke depan sebagai jaga-jaga gitu. Misalkan bisnis lagi baru mulai kan, belum juga bisa menjadi jaminan langsung menghasilkan uang yang banyak. Seperti itu sih. Itu Kak Mega waktu itu sementara kerja itu sudah berapa lama itu Kak di Jakarta? Kalau total sampai sekarang di Jakarta itu sekitar 7 tahun, karena lulus kuliah tahun 2015 itu langsung ke Jakarta, mulai coba cari kerja, kebetulan diterima di salah satu perusahaan swasta di sana. Tapi bersyukur juga sih karena waktu itu juga di perusahaan masuk di bagian sales ya, jadi sedikit-sedikit bisa belajar. Jadi bisa belajar ya Kak ya. Bagaimana marketingnya. Itu sih, hidup sudah ada yang diatur, kita coba, yang penting kita berani mencoba sih. Wah, keren. Jadi perjalanannya juga cukup panjang di umur 23 tahun ya Kak ya. Kak Mega mulai bisnis, sementara dalam bekerja juga di salah satu perusahaan ya Kak ya. Mulai kerja itu dari umur 20. Umur 20 tahun. Setelah lulus kuliah. Wah. Nah, dari Kak Mega juga, Kak Mega adalah owner dari restoran Grill Tomohon. Nah, itu perjalanannya itu sampai membangun bisnis usaha itu seperti apa sih Kak? Perjalanannya panjang ya, tapi sedikit aku ceritain di sini. Waktu itu emang nggak ada niat sama sekali buka restoran, apalagi restoran grill di Tomohon. Pada tahun 2020 barulah kepikiran ingin buka usaha yang mau punya modal lumayan lah gitu. Tapi itu terpikir buka restoran di Jakarta.
Tahun Waktu itu. 2020 itu waktu zamannya COVID-nya Iya. lagi besar kan. Ya udah sampai sewa tempat, udah mengeluarkan Di uang Jakarta lah itu untuk ya, Kak? itu. Waktu itu masih di Jakarta. Konsep restorannya juga restoran Manado. Jadi Ya, Manado berbeda. dibawa ya ke di Iya, Jakarta. restoran makanan khas Manado. Makanan khas Rencananya mau dipasarkan di sana di restoranku itu. Cuman ya waktu itu terpending terus gitu, nggak jadi karena situasi di Jakarta masih nggak stabil ya. Akhirnya memutuskan di tahun 2021, sepertinya belum jalannya di sini, coba cari alternatif lain, tetap mau berbisnis, jiwa bisnisnya masih ada. Masih merontak. Iya, bagaimana caranya kan? Ya sudah coba pikirkan waktu itu, tiba-tiba ada ide nih, bagaimana kalau balik kampung, pulang ke kampung halaman, buka di sana. Waktu itu belum ada ide juga buka restoran apa nih, ya kan nggak mungkin kan buka restoran Manado yang ada di Tomohon. Target pasarnya siapa gitu, sedangkan orang-orang Tomohon untuk makan masakan Manado itu tinggal masak di rumah. Semua udah tahu ya, Sudah Kak, ya? tahu, iya. Dan banyak juga yang buka rumah makan khas Manado juga. Iya, betul. Jadi tiba-tiba ada, gimana kalau coba restoran grill, karena kebetulan di Tomohon mungkin belum banyak waktu itu ya. Nggak tahu juga sih seberapa banyak waktu itu restoran grill, cuman gambling lah, coba-coba gimana kalau kayak gini, karena di kota-kota besar juga lagi hits. Jadi itu untuk membangun restoran grill itu memang sudah dari Kak Mega terinspirasi dari Jakarta juga sehingga ingin membuka. Iya, pasti ada inspirasi juga, lihat di Jakarta ini banyak nih anak muda tertarik dengan restoran ala-ala Korea yang masak-masak sendiri. Gimana kalau coba di Tomohon ya seperti ini dengan harga yang terjangkau, yang menjangkau masyarakat kota Tomohon kan. Itu halal Kak atau Ada itunya, ada nggak halalnya. oh ada nggak halalnya? Iya, tapi ada pilihan sih. Ada pilihan. Mau halal, mau nggak halal, halal. kita tersedia gitu. Gil. Nah itu menunya itu Kak Korea, ada daging-daging yang pilihan Iya. Korea juga, dan itu all you can eat atau bagaimana Kak? Iya, konsepnya ada all you can eat, ada juga paket, Jill. Oke. Jadi buat Tribuners nih yang mau coba-coba restoran ala Korea yang ada di Tomohon, untuk orang-orang Tomohon dan sekitarnya, bisa juga orang Manado, banyak juga kok orang-orang di luar Tomohon dari Minahasa Tenggara, Minahasa Selatan suka datang. Nah itu tuh kita punya dua konsep ya, yang paket sama all you can eat. Kalau all you can eat harganya bisa disebut ya, Ya Kak. 59.000 itu sudah sepuasnya, dapat 4 daging. Wow, 59.000. Hanya 59.000. Kalau di lain-lain itu all you can eat lebih di atas dari 59.000. Ini justru di harga yang 59.000 Iya. bisa makan sepuasnya, pakai waktu nggak tuh Kak? Tanpa batas waktu. Tanpa batas waktu. Wow, keren. Luar biasa kan. Jadi nah itu yang kita angkat jadi trik market buat kami juga, yaitu dengan makan sepuasnya, all you can eat itu 4 daging. Kita ada dari daging tuna, daging babi, daging ayam, daging sapi, kita tersedia semua tanpa batas waktu. Jadi makan sampai pongo, Mbak Grill sampai keram. Wow, jadi kenyang itu, keluar-keluar langsung gembrot itu ya Kak ya. Langsung tiap hari makan di situ, boleh lah untuk menambah berat badan. Buat Injil mungkin boleh tuh Kak, tapi kalau untuk yang kolesterol kayaknya harus dijaga tuh Kak. Apalagi banyak daging juga ya Kak, pilihan-pilihan. Iya, sangat tidak disarankan sih untuk vegetarian ya. Nah, dari perjalanan Kakak sendiri membuka restoran sendiri, itu tentunya kalau mau lihat ke belakang ya, prosesnya Kak Mega itu bekerja waktu itu di umur 20 tahun sudah mulai bekerja, dan umur 23 memulai bisnis. Nah, tentu pas ada membuka bisnis itu pasti orang tua ya Kak. Orang tua sendiri bagaimana itu Kak? Apakah mensupport atau? Sebenarnya kalau aku sendiri adalah tipe orang yang kalau udah jadi baru
kasih tahu orang tua. Wah, jadi Tapi sudah support. berjalan dulu dulu. Iya, karena masih kepercayaan dirinya belum 100% kan kalau baru mau mulai nih. Nah, yang ditakutkan ada hal-hal negatif lah yang masuk dari orang. Misalkan aku dibilang nih, aku mau buka ini, aku mau buka itu. Takutnya ada pengaruh-pengaruh negatif dari orang. Iya. Emang berani? Emang kondisi kayak gini berani aja kamu kayak gitu. Jadi coba aja mulai buktiin ke semua orang. Kalau udah maju baru kan orang tahu sendiri. Seperti itu juga orang tua waktu itu kan. Coba buka restoran grill di Tomohon, sudah bayar segala macam, ada bahan-bahan, baru orang tua tahu. Tapi 100% support kalau orang tua. Tentunya juga ada teman-teman di circle aku ya yang sangat mendukung, suportif sekali ya. Mereka mendukung dari masih baru mau mulai sampai sekarang. Mereka ada support, termasuk orang-orang yang ada di komunitas bisnis. Mentor-mentorku sangat mendukung. Dan waktu juga lagi down, restoran lagi down, mereka selalu ada gitu. Termasuk Tuhan yang bantu. Ini aku sendiri percaya ini cuman karena kasih karunia Tuhan ya, yang sampai sekarang boleh ada, sampai Tomohon Grill boleh viral, itu karena Tuhan sih. Wow. Iya, karena waktu itu sempat pertama kali buka restoran kan ada Kuning Merah, namanya Kuning Merah sebelum Tomohon Grill. Nah itu di November 2021, jadi tahun kemarin. Kena mental waktu itu karena pengunjung masih sepi. Tapi jadi aku punya dua prinsip ya. Enggak sih, maksudnya kebanyakan manusia itu punya dua pola ya. Yang pertama pola penundaan, yang kedua pola kepepet. Jadi kalau orang itu udah kepepet, pasti dia akan cari jalan keluar menyelesaikan masalahnya kan. Waktu itu kan udah sewa gedung, udah punya karyawan, kan nggak lucu kalau langsung menyerah waktu itu juga kan. Jadi waktu itu ada didorong juga oleh teman-teman, ayo terus berusaha, bangkit gitu, bisa kok. Akhirnya pada Maret, bahkan sebelum launching juga Tomohon Grill itu sudah rame. Karena waktu itu nggak sengaja kan, coba foto dari HP sendiri nih, orang datang makan, foto, posting pakai kata-kata sendiri gitu. Makan sebanyak ini cuma 89.000, berdua, bisa bertiga, bisa berempat, bahkan viral tuh Jil. Jadi yang nge-share itu 1.300. Wow, itu di mana itu Kak? Di Facebook. Wih, keren. Itu iseng pas malam-malam. Itu di akun pribadi kan? Di akun Tomohon Grill. Oke. Ya pas malam-malam buka Facebook, wah gila, itu responnya lumayan ya. Bagus banget respon orang-orang yang ada di Facebook itu, nge-share, komen. Terus habis itu dari situ mulai rame. Itu luar biasa sih. Dari aku yang mikir, wah nggak mungkin, ini kayaknya bukan jalannya, bukan passionnya bisnis di F&B ya, di kuliner. Tuhan kasih jalan di situ, tiba-tiba viral, dan restoran puji Tuhan rame dan semakin dikenal. Puji Tuhan Tomohon Grill semakin dikenal. Wah, luar biasa. Memang jadi perjalanan cukup panjang juga ya, dari bisnis bunga sampai dengan restoran pertama akhirnya di Tomohon Grill. Iya. Nah, itu modalnya, dari modal Kak membuka restoran itu, apakah dari orang tua atau memang dari karena kerja di Jakarta itu Kak, atau gimana? Enggak sama sekali. Menurut aku ya, kalau orang udah punya mental bisnis itu dia akan berusaha nabung. Jadi nabung ya Kak? Nabung dari gaji waktu itu. Nabung dari gaji. Terus juga ada juga kan hasil dari usaha kecil-kecilan dulu. Nah itu jadi modal buat aku. Sempat ketakutan juga sih, karena modal aku ini cukup untuk buka restoran doang, nggak cukup untuk overhead, gaji karyawan kalau misalkan restoran belum menghasilkan. Tapi ya pasti kalau kita mulai, kita akan terus berusaha sih untuk maju terus. Jadi ada saja jalan yang dibukakan buat kita. Makanya buat anak muda jangan takut untuk mencoba sih, karena nggak ada yang instan ya. Banyak pasti, juga ada proses. Orang yang sukses kan adalah orang yang menghargai proses ya.
Iya, seperti itu. Jadi kita pelan-pelan maju, terus bertumbuh, tekun ya, jangan pernah menyerah karena pasti ada jalan. Orang nanya gimana, aku takut gagal nih kalau bisnis. Udah pasti gagal sih. Udah pasti ketemu masalah, ada aja Ada, masalah, kan? tapi masalah itu yang bikin kita terus terus berkembang, terus punya ide-ide baru, terus berinovasi supaya jadi jauh lebih baik. Jadi belajar lagi supaya bangkit dari kegagalan, jangan malah jatuh juga ya Kak Jatuh, ya. jangan ikut-ikutan jatuh, karena masalah itu tergantung kita. Kalau kita dapat masalah terus kita mikirnya udah jatuh nih, ya kita akan jatuh juga. Tapi kalau kita mikirnya kalau ada masalah ini yang akan membangkitkan kita, yang akan bikin kita maju, ya pasti kita akan maju juga di situ. Wah, menarik nih Tribunas. Bagi Tribunas anak-anak muda yang di luar sana yang lagi nonton nih Kak Mega ini, jadi kembali lagi ya Tribunas, Kak Mega ini adalah seorang owner dari restoran Tomohon Grill. Jadi di usianya yang sekarang tuh Kak Mega usia berapa nih? 28. 28. Wow, 28 masih muda. Sudah punya pacar belum Kak? Kayaknya single but not available deh. Wow. Oke, nah Kak, dari restoran Tomohon Grill ini juga kan tadi ada bilang 4 daging juga ya Kak. Iya. Ada daging B2. Apakah dari daging lain itu daging import atau ada? Enggak, kita pakai daging lokal lokal. sih. Oh, daging lokal. Kita semua supplier itu dari lokal, dari pedagang-pedagang yang ada di kota Tomohon. Jadi seperti itu, nggak ada yang import sih kalau untuk daging, karena daging-daging juga sudah lengkap kan kalau di Tomohon sendiri. Iya. Di pasar Tomohon sudah lengkap. Kita sudah punya supplier tetap juga, tapi tetap mereka supply daging-daging terbaik sih. Kita juga lumayan pilih-pilih ya soal daging. Kita lihat ada cacat sedikit aja kita langsung kembalikan. Seperti itu. Jadi harus higienis juga kalau untuk usaha restoran. Itu yang kita junjung tinggi sih, nggak mengecewakan customer kalau mereka datang begitu. Sebenarnya dulu juga untuk buka restoran grill ya, nggak tahu kan, nggak pernah ke Korea, nggak pernah ke negara-negara yang kayaknya makanan khasnya itu. Makanya wah bingung nih gimana caranya mau buka grill di Tomohon, nggak ada basicnya. Tapi dengan perjuangan, coba-coba kita bikin resep-resep untuk saus, sambal kita bikin sendiri. Jadi koki langsung yang bikin. Jadi nggak kita ambil resep dari restoran manapun. Kita coba-coba, awalnya mungkin dari nggak enak jadi sekarang disukai banyak orang. Itu perjalanan yang panjang, proses ya. Ini tambahin itu. Nah, baru jadi bumbu-bumbu yang disukain oleh kebanyakan masyarakat Sulawesi Utara ya, yang mungkin pencinta pedas. Kalaupun nggak suka pedas, ada yang manis-manis. Kita di Tomohon Grill itu punya banyak banget saus dan sambal ya. Jadi ada variasi. Ada banyak varian. Jenisnya. Ada 9. Wah, ada 9 Iya. Kak. Apa-apa tuh Kak? Iya, dari teriyaki, dari bumbu-bumbu Jepang lah, teriyaki, lada hitam, terus ada juga saus barbecue, ada rica bakar, sambal kecap. Khas Minahasa itu rica bakar ya rica Kak? bakar kayaknya orang Minahasa kalau nggak ada rica kayak gitu yang pedes, ada yang kurang nih, makanya kita sediakan rica bakar, sambal kecap juga. Sambal kecap ini paling favorit Sambal orang-orang kecap. yang datang gitu, karena selain manis ada pedesnya juga gitu. Terus ya chili sauce banyak sih. Nanti boleh coba langsung biar nggak penasaran. Betul, para Tribuners, langsung aja. Jadi di Tomohon di daerah dekat mana itu Kak alamatnya? Oh iya, untuk lokasinya bisa juga biar nggak bingung teman-teman cari di Maps, di Google Maps, Tomohon Grill. Kalau dari arah Manado ke arah Tomohon itu sebelah kanan Jalan Raya Kakaskasen 2 Lingkungan 9, ada tepat di samping Si Cepat. Kalau tahu pertigaan belok kanan ke Unstreet itu sekitar 4 ruko sebelum pertigaan itu. Jadi gampang ditemukan. Lihat aja kalau ada lampion-lampion merah gitu yang rame lampunya. Nah, ada tulisan juga Tomohon Grill.
Itu juga bisa pesan antar kah atau gimana? Ada, kita ada. punya home service, paket Home service, ya, home service. Boleh dicek di Facebook atau Instagram. Jadi di Tomohon luar Grill. Tomohon boleh juga Kak di Manado. Kalau Manado mungkin sudah terlalu jauh ya, Ya. kecuali orangnya mau antar jemput. Oh iya, betul. Iya betul, tergantung kita sih. Tapi Tapi yang masih- kebanyakan pesan itu sekitaran Tomohon, Tondano, Sonder. Masih di daerah Minasa ya Kak Iya, ya? di daerah Tomohon. Nah dari Kak Mega sendiri ada nggak kepikiran untuk membuka di cabang lain selain di Tomohon gitu Kak? Di Kebetulan- Manado atau sudah ada kepikiran belum Kak? Kebetulan kan Tomohon Grill baru sekitar 3 bulan juga belum ya. Tapi Sebenarnya- peminatnya sudah banyak ya Kak ya? Iya, puji Tuhan ya. Sebenarnya untuk buka cabang baru itu mau sih, siapa yang nggak mau buka cabang baru. Juga di daging-dagingnya diminati oleh masyarakat Sulut kan. Pengennya sih buka, udah ada juga beberapa orang yang minta kerjasama, gimana kalau buka di Minahasa Utara, Di gimana di Minsel, di Manado. Tapi untuk bisnis ya, menurut aku harus benerin betul-betul nih sistemnya, baru bisa maju buka cabang baru. Kalau di Tomohon sendiri Kak, Kak Mega itu mempekerjakan sudah berapa karyawan? Di Tomohon Grill sekarang ada sekitaran 5-6 orang sih 5 sampai yang 6 jadi orang. karyawan di sana. Tiap hari buka atau ada hanya Tiap hari buka. Tiap hari buka. Tiap hari buka, hari Senin sampai hari Sabtu buka di jam 11 sampai jam 9 malam. Close ordernya jam 9 malam, tapi kalau hari Minggu kita buka setengah hari, buka jam 6 sore. Close ordernya juga sama jam 9. Wah, tentunya perjalanan cukup panjang ya Kak, prosesnya dari Kak Mega sendiri sehingga menjadi salah satu restoran yang terfavorit ya Kak ya. Masih baru tapi banyak peminatnya. Nah, tentunya ada suka dukanya Kak saat membuka restoran Tomohon Grill ini. Suka duka dari Kak Mega sendiri apa sih? Iya, suka duka pasti ada ya. Mau jadi apapun kita pasti ada suka dukanya. Apalagi di bisnis, mental kita benar-benar dihancur Diuji, ya. leburin, dibangun dulu, baru dinaikin ya. Iya. Jadi kalau suka dulu nih, Oke Kak. suka dulu pasti seneng lah kalau lihat restoran rame, bisnis berhasil. Nah itu sukanya. Kalau sedihnya nih, waktu itu pas buka restoran masih kuning merah, masih sepi banget. Pernah bahkan Jill itu omset 0 terus satu hari, itu perjuangan banget sih. Itu sedihnya luar biasa ya. Wah, kenapa nih, apakah ada yang salah? Omset 0 itu benar-benar kena mental banget kan. Kalau di kita sebagai owner Masih kan. muda juga itu, udah di masa-masa quarter life itu ya Iya, kalau quarter life crisis kan, masih mencari-cari. Omset 0, tapi tetap semangat aja sih. Pasti ada jalan buat kita yang mau berusaha. Nah, itu sedihnya mikirin overhead karyawan kan, gaji karyawan. Waktu itu karyawannya berapa itu Kak? Masih sama Waktu itu 6? masih sedikit sih, masih sekitar 4 orang. 4 Lebih orang. sedikit dari sekarang lah. Tapi kan lumayan ya, gaji mereka, terus habis itu biaya gedung, biaya listrik, air, lain-lain, itu pusing. Bahkan kalau cerita di November itu banyak sedihnya sih daripada senangnya. Tapi itulah proses teman-teman. Itulah proses yang harus kita lewati dulu, baru kita mencapai apa yang kita inginkan. Karena kalau nggak kayak gitu, masalah sedikit aja, kalau bisnis kita sudah besar terus kita mentalnya belum kuat, masalah sedikit aja kita bisa jatuh sih. Wow. Jadi itu suka duka dari Kak Mega sendiri ya Kak, dari mulai ketika bisnis berhasil, tentu siapa yang tidak senang ya Kak kalau bisnisnya berhasil, dan dukanya juga dari proses awalnya ketika membuka restoran pertama ya Kak. Nah, pengalaman yang mungkin tidak akan Kak Mega lupakan nih selama proses dalam membangun usaha itu, pengalaman apa sih Kak? Pengalamannya, jadi waktu dulu itu aku kan senang lihat-lihat restoran gitu yang lain udah buka nih kuning merah, terus lihat
kok restorannya rame banget ya, mereka resepnya apa sih, kok bisa waiting list ya, aku kapan bisa waiting list. Itu sampai tanya mentor kan, kok aku cita-citanya pengen restoran bisa waiting list, puji Tuhan viral kan. Jadi bisa waiting list waktu itu, bahkan bisa sampai 10-an yang waiting list, dan mereka mau menunggu gantian untuk makan. Itu pengalaman yang luar biasa sih menurut aku. Luar biasa yang Tuhan Iya, kasih ya Kak, iya, tidak diduga-duga ya berkat. Mm-mm. Jadi itu pertama memang awalnya dari ketika Kak posting dulu di Facebook ya Kak, viral. Iya, Pas viral itu memang langsung sudah booming, langsung warga datang makan gitu atau gimana? iya. Jadi aku ingat waktu itu kan hari Sabtu. Enggak deh, hari Jumat postingnya. Hari Sabtu udah rame. Langsung Wow. rame. Dari sepi Sabtunya rame. Wah, itu juga beruntung-beruntungan sih Kak ya, kalau misalnya di media dia jadi viral. Wah, luar biasa. Iya, Untung, enggak aku beruntung. duga sama Iya. sekali kalau bisa viral dan responnya banyak. Waktu itu bahkan keteteran ya, karena karyawan cuman masuk waktu hari Sabtu itu 2 orang, jadi 3 sama aku. Terus mejanya udah penuh di depan. Itu sampai panggil orang tua sih, bantuin dulu nih, karena lagi rame. Nah, barulah dari situ mulai tambah-tambah barang-barang gitu yang kurang, terus tambah karyawan juga gitu. Jadi setiap masalah pasti menciptakan SOP baru sih. Jadi tiap apa yang kesalahan yang terjadi gitu, tulis lagi biar nggak terjadi lagi kesalahan yang seperti itu. Kita belajar dari pengalaman sih paling. Jadi pengalaman yang ajarin kita supaya satu langkah maju Satu langkah gitu. maju. Jangan kebanyakan mikir, maju aja. Pasti ketemu masalah benerin, kayak gitu terus. Bangkit terus ya Kak Iya. ya, kalau ketika kita gagal. Iya. Wah, menarik banget ya Tribuners. Itu dia perjalanan, tentunya proses yang dari Kak Mega berusaha membangun bisnis. Tentunya tidak mudah ya Tribuners, apalagi di usianya yang sekarang, dari usia umur 20 tahun ya Kak kerja, kemudian 23 tahun memulai bisnis, dan bahkan sampai sekarang itu tentunya jarak tahun-tahun, tiap tahunnya itu banyak sekali proses yang jika diceritakan 30 menit mungkin terasa cepat ya Kak, tapi pengalaman prosesnya itu malah panjang, tahun-tahun, sangat panjang. Dan ya, Tribuners, sangat menarik banget ya Tribuners perbincangan kita hari ini bersama dengan Kak Mega. Nah, sebelum kita mengakhiri nih Tribuners perbincangan kita dari Kak Mega nih, bisa memberikan closing statement nih Kak, atau harapan terhadap para Tribuners atau anak-anak muda nih yang di luar sana yang lagi berusaha untuk membangun usaha atau ingin mencoba bisnis. Silakan Kak. Oke. Buat anak-anak muda, teman-teman, kalau yang sudah terpikirkan mau memulai bisnis, ingin menjadi seorang entrepreneur, coba deh take action aja. Kalau kata salah satu e-commerce ya di Indonesia dibilang kayak gini, mulai aja dulu, pasti ada jalan. Yes. Jadi jangan takut untuk memulai, beranilah memulai, terus berusaha, tetap tekuni apa yang kita kerjakan, terus tetap mengandalkan Tuhan ya. Dan yang terakhir, yang paling penting yang aku mau sampaikan di sini, kita harus bersedekah, tahu memberi apa yang baik kepada sesama kita, dan itu kita akan pasti dibantu oleh Tuhan. Thank you. Mantap, luar biasa sekali nih Kak Mega untuk sharingnya hari ini nih Kak. Thank you banget ya Kak Mega, Iya, sudah sama-sama, boleh Ji. hadir di podcast Tribun Manado, dan pastinya ini dapat menginspirasi banget nih Kak untuk anak-anak muda yang ingin berusaha. Jadi jangan pernah pantang menyerah ya Tribuners, dan ini juga dapat segala sesuatu yang pastinya jika kita berusaha akan terlihat hasilnya menjadi baik, asalkan kita seperti yang Kak Mega bilang, jangan lupa juga memberi juga kepada sesama kita dan saling mengasihi, dan tentunya ingat akan Tuhan jika kita mau berhasil. Oke, terima kasih Kak Mega Terima untuk kasih. hari ini perbincangan kita. Nanti Injil main-main ke sana ya Kak. Siap, ditunggu kedatangannya teman-teman. Oke, dari para Tribuners nih. Tribuners juga ditunggu kedatangannya di Tomohon Grill. Kita sambut dengan senang hati. Yes. Jadi di Instagram ada juga Kak? Ada
Instagram namanya Tomohon Grill, sama Facebook juga Tomohon Grill. Oke, sekali lagi makasih ya Kak Mega untuk hari ini. Terima Nanti kasih tinggal Terima main-main. kasih Tribuners atas undangannya. Dan demikianlah Tribuners perbincangan saya bersama dengan Kak Mega hari ini. Nantikan live kami di podcast Tribun Manado selanjutnya. Dan saya Angelita Karur dan sampai jumpa.